Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Said Mujibur Rahman, NIM F1S1211196. Di sini saya akan menjelaskan tentang kewirausahaan, bisnis baru, dan kepemilikan bisnis. Yang pertama, kewirausahaan. Definisi kewirausahaan, kata wirausaha atau entrepreneurship berasal dari bahasa Prancis. Entreprendre yang berarti melaksanakan. Secara esensi, pengertian entrepreneurship adalah suatu sikap mental, pandangan, wawasan, serta pola pikir dan pola tindak seseorang terhadap tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya dan selalu berorientasi kepada pelanggan, atau dapat juga diartikan sebagai semua tindakan dari seseorang yang mampu memberi nilai terhadap tugas dan tanggung jawab. Yang kedua, hakikat wirausaha. Berdasarkan beberapa kajian dan beberapa ahli, seseorang wirausaha setidaknya memiliki 6 hakikat wirausaha, antara lain: kewirausahaan adalah suatu nilai diwujudkan dalam perilaku yang dijadikan dasar sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, siasat, kiat, proses, dan hasil bisnis. Kewirausahaan adalah suatu kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Kewirausahaan adalah suatu proses penerapan kreativitas, inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan. Kewirausahaan adalah suatu nilai diperlakukan untuk memulai suatu usaha dan perkembangan usaha. Kewirausahaan adalah suatu proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru dan sesuatu yang berbeda, yang bermanfaat dan memberi nilai lebih. Kewirausahaan adalah usaha menciptakan nilai tambah dengan jalan mengombinasikan sumber-sumber melalui cara-cara baru dan berbeda untuk memenangkan persaingan. Yang ketiga, manfaat wirausaha. Berikut ini. Yang pertama, pionir dalam menyediakan lapangan kerja. B. Kreator utama terciptanya pembangunan bagi lingkungan sekitar. C. Menjadi teladan melalui sikap berani mengambil risiko, jujur, tidak merugikan orang lain. Sebagai contoh pribadi yang taat akan hukum serta peraturan-peraturan yang berlaku. D. Sebagai pribadi pendidik bagi karyawan yang dipekerjakannya. F. Seseorang yang mampu menjaga keserasian ataupun keselarasan lingkungan. Manfaat wirausaha bagi pembangunan bangsa. A. Sebagai penggerak kegiatan pembangunan. B. Dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. C. Bantu pemerintah dalam bidang ekonomi. Yang keempat, keuntungan dan kelemahan wirausaha. Keuntungan menjadi wirausaha terbagi menjadi 4 macam. A. Terbukanya peluang untuk mencapai tujuan. B. Terbukanya peluang mendemonstrasikan potensi secara penuh. C. Adanya peluang untuk membantu masyarakat. D. Adanya peluang untuk menjadi bos. Kelemahan wirausaha secara umum juga dibagi menjadi 4. A. Penghasilan tidak pasti. B. Bekerja keras dengan waktu yang terbatas. C. Kualitas kehidupan rendah sebelum berhasil. D. Tanggung jawab cukup besar. B. Franchising. Yang pertama, franchising. Definisi franchise. Stanward dan Curran
mencoba memberikan definisi untuk mengenai franchise, yakni suatu bentuk bisnis yang dasarnya terdiri dari sebuah organisasi atau pemilik waralaba dengan paket bisnis yang teruji, pasar yang terpusat pada suatu produk layanan, memasuki hubungan kontrak dengan pemegang waralaba. Kedua, bisnis franchise dan pengembangan UKM. Bisnis franchise dapat memegang peran penting dalam pengembangan UKM di suatu negara. Bisnis franchise sendiri memberikan berbagai kemudahan kepada pendatang baru di dunia bisnis UKM di suatu negara. Tiga, peran bisnis franchise terhadap pertumbuhan ekonomi. Peningkatan kapabilitas pekerja yang dengan sendirinya turut meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Memastikan produk yang sesuai dengan standar dan kualitas. C. Perusahaan kecil. Usaha kecil memegang peranan penting dan menopang usaha besar seperti menyediakan bahan mentah, suku cadang, pembungkus, dan bahan pembantu. Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil telah memberikan batasan yang jelas. Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan ketentuan. Ciri-ciri usaha yang tergolong kecil dimiliki secara bebas. Ciri-ciri usaha yang tergolong kecil, yang pertama dimiliki secara bebas atau tidak berbadan hukum. Yang kedua, operasinya tidak memperlihatkan keunggulan yang mencolok. Yang ketiga, usaha dimiliki dan dikelola oleh satu orang. Keempat, usaha tidak memiliki karyawan. Kelima, modalnya dikumpulkan dari tabungan pemilik pribadi. Keenam, wilayah pasarnya bersifat lokal. Keuntungan bisnis kecil. A. Inovasi. B. Layanan pelanggan yang superior. C. Biaya rendah. D. Mengisi ceruk pasar terisolasi. Kelemahan bisnis kecil. A. Kelemahan manajemen. B. Kurang pendanaan. C. Peraturan pemerintah. D. Mengisi ceruk pasar yang terisolasi. D. Bentuk-bentuk badan usaha. Pertama, perseorangan perusahaan perseorangan. Perusahaan merupakan perusahaan yang dimiliki oleh perseorangan. Kedua, firma. Perusahaan yang didirikan oleh dua orang atau lebih kemudian menjalankan perusahaan atas nama perusahaan. Perseorangan terbatas atau PT terdiri atas A. Dilihat dari segi kepemilikan, perseroan terbatas biasa, perseroan terbatas terbuka, perseroan terbatas Persero. Contohnya PT Telkom Persero. B. Dilihat dari segi status, perseroan tertutup, perseroan terbuka. Kelima, perusahaan negara. Perusahaan yang didirikan berdasarkan undang-undang. Perusahaan negara dibagi atas beberapa jenis. Pertama, perusahaan jawatan atau perjan. Kedua, perusahaan umum atau peru. Perusahaan perseroan atau persero. Tujuan dari perusahaan jawatan untuk pengadian dan pelayanan masyarakat. Modal dari perusahaan jawatan diperoleh dari negara, pegawai negeri. Tujuan dari perusahaan umum melayani kepentingan umum dan mencari keuntungan. Modal pemerintah atau pihak lain, pegawai yang diatur sendiri.
Perusahaan persero tujuan mencari keuntungan, modal patungan swasta atau negara, dan tidak. 6. Perusahaan daerah, perusahaan yang didirikan dengan suatu peraturan daerah. 7. Yayasan, badan usaha tidak bertujuan untuk mencari keuntungan dan lebih menekankan usahanya pada tujuan sosial. 8. Koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi, berdasarkan asas kekeluargaan. Yang E, perbedaan usaha dan usaha kecil. Pembeda badan hukum, sistem manajerial, pencapaian, peningkatan. Wirausaha, jelas baik hasil dari produk. Usaha kecil, jarang yang punya, kurang pada laba yang didapatkan. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.